Selamat datang kembali di Gansmawina Talk, saya Kianus Mawinata dan saat ini saya telah bersama dengan Bapak Hadar Nafis Gumai, Direktur Eksekutif dari Netgrid dan juga mantan Komisioner KPU pada periode 2012 hingga 2017. Terima kasih Pak Hadar. Sama-sama Mas Kianu. Ya, seperti yang kita sudah tahu ya, pemilu tahun ini diwarnai dengan banyak sekali momentum-momentum, baik dari yang mungkin agak baik hingga juga kemarin ini banyak sekali dinodai dengan pelanggaran-pelanggaran etik. Ya. Menurut Bapak Hadar sendiri, Ya, saat ini seperti apa Bapak Hadar menyikapi dan melihat keadaan ya kan pemilu? sudah sejumlah pemilu ya Ya, yang saya ikuti Mas Kianu. Dan yang kali ini terasa sekali sebetulnya banyak persoalannya. Yang paling sederhana sebetulnya Mas Kianu, kalau kita lihat saja di pinggir jalan di dekat di lingkungan kita tinggal, itu banyak sekali apa alat peraga alat peraga kampanye. kampanye, Iya. betul. Itu sebetulnya banyak sekali yang melanggar. Hmm. Ya, misalnya dipaku di pohon itu sebetulnya tidak boleh. Kemudian juga diletakkan di pagar-pagar, di tiang lampu, di bangunan halte, di tiang jalan penumpang LRT atau apapun, juga di jalan-jalan protokol. Itu tidak boleh. Tetapi sampai yang besar, banyak dugaan dari para aparat kita, para pejabat negara kita yang tidak netral, yang menggunakan fasilitas jabatannya untuk mempengaruhi dalam rangka mendapat dukungan atau memberikan dukungan kepada calon-calon tertentu. Mengenai Ya, kepala-kepala daerah mungkin ya, yang tidak boleh memberikan suatu dukungan atau tidak ya, netral saat ini. ya. Jadi sebenarnya memang boleh atau tidak? Ya, sebetulnya memang dasar hukum kita ini conflicting ya. Jadi dia bertentangan satu sama lain begitu. Tetapi juga ada pasal-pasal yang sebenarnya secara tegas meminta mereka tidak boleh mengambil kebijakan, mengambil sikap yang keberpihakan, menguntungkan peserta pemilu tertentu atau merugikan peserta yang lain. Tetapi kan kita juga punya yang namanya etika, yang seharusnya kalau itu ada faktor-faktor atau tempat terjadinya konflik kepentingan, ya itu seharusnya tidak dilakukan oleh mereka gitu. Etik itu saat ini sekarang sedang banyak sekali kan namanya pelanggaran etik. Ya, Terus kemarin juga sudah keluar pernyataan dari hmm. DKPU ya, DKPP, DKPU, DKPP, DKPP, ya, yang dimana sudah banyak dikeluarkan peringatan dan lain-lain ya, sebagainya, tapi tetap mungkin yang bersangkutan ya, tidak bisa lolos begitu. ya. Jadi mungkin Pak Hadar juga melihat nggak ya Hmm. barangkali saat ini yang katanya tadinya norma etik, norma-norma, Hmm. ya itu mereka tuh lebih tinggi Ya, dibandingkan segalanya, ya, sekarang sudah kalah dengan yang namanya ya, hukum. ya. Memang jadi ini ada kemunduran juga bagi banyak pihak yang menempatkan, yang kemudian dicerminkan dalam perilakunya, dalam sikapnya, atau bahkan dalam kebijakannya yang tidak lagi memandang etik tersebut. Karena disinilah mungkin yang lebih menentukan adalah eh, keinginan atau nafsu politiknya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya, bagi kelompoknya. Nah, akhirnya etika itu dikalahkan begitu. Tapi sekarang kan juga pelanggaran etiknya dilakukan dengan terang-terangan, berarti mereka Ya, sudah ya, tidak justru tidak itu sudah menganggap itu hal yang persoalan yang biasa. kecil, ya, persoalan yang tidak prinsip, persoalan yang nggak apa-apa, orang lihat pun ya nggak perlu kita malu, mungkin Ya begitu. udah nggak ada Iya, artinya. dan toh nanti juga sudah lewat. Nah, kira-kira gitu. Terutama ini, di kali ini penyelenggaranya ini menjadi persoalan yang besar, menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kekisruhan atau persoalan yang kita rasakan di dalam pemilu. Di mana di dalam pemilu sebelumnya ini tidak begitu menjadi sorotan. Dia baru bisa menjadi sorotan, kemudian ada pihak-pihak yang banyak menuduh penyelenggara curang dan sebagainya, itu biasanya pasca hasil pemilu sudah diketahui.
Berarti pada kali ini kecurangannya malah dari penyelenggaranya. Betul, betul. Nah, itu. Jadi memprihatinkan sekali gitu. Misalnya secara spesifik saja ya, kita bicara tentang pencalonan seorang yang sebetulnya di bawah batasan usia, ya. Itu kan sebetulnya di dalam undang-undang sangat jelas. Itu usianya harus paling sedikit 40 tahun, ya. Cara-cara proses demokrasi dalam hal ini pemilu yang dirubah aturan-aturannya untuk kepentingan pihak atau calon peserta tertentu, itu masalah besar. Itu sudah membuat pemilu itu sebetulnya tercederai sebagai pemilu yang tidak adil. Dan ke depan akan dicari akal lagi kalau untuk kepentingan calon tertentu yang sebetulnya tidak memenuhi syarat. Yang seharusnya idealnya pemilu itu semuanya serba pasti, jauh-jauh hari tidak boleh lagi ada aturan yang dirubah-rubah misalnya gitu. Nah, ini bisa berpotensi akan terus terjadi model seperti ini dan jelas-jelas ini kemunduran demokrasi buat negeri kita yang sebetulnya selama ini sudah berjalan sangat baik ya, diakui di dunia internasional dan kita semua juga merasakan. Mungkin salah satu Hmm, yang masyarakat bisa bantu itu apa hmm, ya? Kalau misalkan kayak ya, hal-hal yang tadi kan belum tentu kita bisa langsung turut langsung ya, ya, karena itu betul, kan bukan di ranah kita, kayak gitu. betul. Nah, di dalam pemilu itu, di dalam proses yang panjang, sebetulnya ada satu yang sangat utama dan ini inti dari satu pemilu sebetulnya, yaitu suara. Itu yang jangan sampai kita punya cuma satu kan, nggak punya 100, nggak punya 1000, cuma satu. Yang satu masing-masing kita punya itu, jangan juga sampai dicurangi. Gimana caranya? Ini kita jaga. Gimana jaganya? Nah, ada satu aplikasi yang namanya Jaga Suara 2024. Jadi sederhana sekali sebetulnya. Jadi kalau nanti kita ke TPS, kita sudah memberikan suara kita. Nanti saat TPS untuk pemungutan suara ditutup jam 1, itu nanti selanjutnya akan ada proses penghitungan suara namanya. Nah, disitulah kita perlu lihat. Di ujung proses penghitungan suara, ya, di mana nanti setiap surat suara dibuka satu-satu. Ini sah untuk siapa? Ini sah untuk siapa? Kan gitu prosesnya. Itu semua dituangkan di dalam kertas putih yang besar itu, C hasil namanya. Itulah yang harus kita jaga. Jangan sampai hitungan-hitungan yang sudah jelas berapa untuk siapa gitu ya, itu nanti dirubah-rubah. Kita harus punya bukti hasil penghitungan itu dengan cara kita potret. Nah, kita potret, kita periksa apakah hasil bacaan dari potret ini ya sudah benar. Kalau ada keliru, kita koreksi. Kalau sudah beres, kita kirimkan. Nah, Baik, terima kasih Pak Hadar. Dan sama. pemirsa, jangan lupa untuk gunakan juga hak suara kita pada tanggal 14 Februari ini. Dan download aplikasi Jaga Suara di Play Store atau melalui website.